Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa'adun. Bapak Kiai Haji Misbahul Munir Rezeki saking brebes milih Bapak Kiai Haji Ahmad Judi saking Wonosobo, Mas Kiai Makdum saking Aliyamat Kulon, Kiai Imron Fudoli saking Kemalang, Kiai Dahlan BDC saking dan sebagai mawon yang harus nanti hormati kalangkung kalau kita saudara kami atas nama Saibul Kaum kepingin cerita soal Mbak Muntaha ini nopo terus sabeniko santri pun saudara awit piyambakipun mboten nate mikir sadanipun kejawi sebatas Al-Qur'an iki dados pundering kehidupan manusia. Awit rumiyin zaman tahun 2010 Mas Dahlan kira Mas Haji Mulyana ini yang utama ini dulu masih iki ya. Jadi beliau sudah bertekad supaya orang ini bisa menjadi pedoman utama bagi umat Islam di Indonesia ini, agar nantinya umat ini menjadi umat yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan Allah SWT, menjadi umat wasaton, umat yang menengah, umat yang pertengahan, umat yang mulia. Ini penting harus melakukan. Lalu udah mudah lagi ngantos dumugi anggenipun dalam Quran Ageng, Quran Akbar. Niki simbolik, artinya bahwa itu bukan semata-mata besar agar dibaca-baca, bukan, tidak mungkin dibaca-baca. Itu simbolik agar Quran ini dibesarkan di Indonesia. Artinya dimasyarakatkan di Indonesia. Sehingga orang pertama yang menerima Quran besar itu kata Mutarlo, yaitu mendiang Pak Presiden Soeharto. Ini artinya bahwa dia menggunakan rumus yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa agama itu sebagai haris, sebagai asas, dan negara sebagai haris, sebagai penjaga. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada para alumni bahwa ternyata kita nggak bisa hidup sendirian di dunia ini. Harus bersama-sama orang lain, bahkan semua komponen hidup ini bersama-sama dalam satu arah yang sama. Tadi saya bacakan tentang satu ayat tadi, yaitu wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Bahasa itu bahasa Arabnya, bahasa Jawanya kayak tengah-tengah ya, tengah-tengah ya. Isi masdar ya. Kalau fa'ilnya apa fa'ilnya? Kan wasit. Jadi mestinya umat Islam itu menjadi wasit di dunia ini. Wasit adalah orang yang menguasai permainan. Wasit adalah orang yang menguasai lapangan. Itu wasit.
Harusnya apapun yang terjadi di dunia ini, umat Islam yang pegang langsung. Meskipun sekarang ini berubah. Contoh kasus misalnya, Iran mau buat bom nuklir, langsung dikasih titik, nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Amerika. Jadi wasitnya di mana nih? Kenapa di sana? Nah, itulah yang memotivasi pemerintah bagaimana umat dikembalikan menjadi wasit ke depan, yaitu yang menengah, yang bisa menjadi penengah, yang bisa menjadi pemegang kuasa kendali lapangan itu. Ini yang dibikin beliau. Nah, tapi sayangnya sampai hari ini, apa yang dikatakan oleh hadis itu betul sekali. Ya ma'sal qurra'i sakin, faqad subtum sabtan ba'idah, wa in akhadam yaminan mashimalan faqad dalaltum dalalan ba'idah. Wahai para pengkaji Al-Quran, para pembaca Quran, istiqomah kamu. Istiqomah membacanya, mengkajinya, mengimplementasikannya, mengamalkannya. Istiqomah. Faqad subtum sabtan ba'idah. Kalian telah ketinggalan oleh umat yang lain. Ketinggalan jauh sekali. Kita masih ketinggalan jauh dari umat yang lain itu. Tapi kalau kita tinggalkan Quran, kita menoleh kanan dan kiri dari Al-Quran, kalian pasti akan sesat dengan kesalahan yang sangat jauh. Na'udzubillah min itu. Kita ini dulu adalah promotor kehidupan, kemajuan peradaban. Dulu kan begitu. Kalau yang masih ingat kuliah saya dulu, tahu, jangan ingat nggak? Ingat nggak? Hadi ingat nggak? Kuliah saya dulu itu begini. Islam itu membawa obor kemajuan. Sudah jelas sekali dari kehidupan jahiliyah menjadi Islamiyah itu kan obor yang luar biasa. Mas, masih kata Quran enggak? Baca Quran. Masih sering baca Quran? Kata enggak? Kata enggak? Mbak ini kata enggak? Kata. Coba saya uji dikit aja. Dalam Quran lafaz jahiliyah ada berapa kali? Hah? Ada berapa kali? Gampang jawabnya. Belum pernah gitu. Ada 4 kali. Ali Imran 164, ya, Al-Maidah 50, Al-Fatih dan sebagainya. Al-Fatih dan Al-Fuzat. Semuanya itu menunjukkan bahwa dari keadaan jahiliyah masuk ke dalam satu agama Islamiyah yang penuh dengan terang benderang. Ketika dunia masih gelap di dunia ini, dari Maroko sampai Merauke masih gelap, Islam itulah obornya. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari ibadah. Coba, ibadah sholat itu standar waktunya pakai apa? Pakai apa? Jam ya. Sekarang dulu pakai apa? Matahari kan? Matahari kan? Standar matahari untuk waktu sholat itu artinya bahwa umat Islam diharuskan melihat matahari untuk dijadikan ilmu pengetahuan yang sekarang terkenal dengan geografi atau astronomi atau falak dan sebagainya. Begitu dia memandang matahari, coba dalam kitab fikih itu kan ada. Kalau subuh itu tandanya apa? Subuh. Kok diam semua? Kalau subuh tandanya apa? Fajar apa? Fajar apa?
yang merah seperti bunga mawar. Fajar sidik itu yang horizontal, yang gini di atas ufuk gunung itu, yang tidur gitu. Kalau fajar kadib yang bagaimana? Yang naik bagikan ekor anjing. Dari begitu artinya bahwa Islam ini membawa umatnya untuk memiliki, menguasai sains, menguasai ilmu pengetahuan. Sehingga ketika itu, nah, coba sekarang, kalau pada sotik itu dengan tanda-tanda yang horizontal, sekarang kalau gelap bagaimana gelap? Misalnya kena apa? Badai pasir misalnya, kemudian gelap semuanya. Lalu tandanya apa? Kan nggak punya tanda. Nah, dari nggak punya tanda itu, akhirnya ada Muslim pertama yang bisa menciptakan asteroid, yaitu alat ukur untuk mengukur tinggi matahari. Siapa dia? Namanya Abu Yunus Al-Misri. Nah, dari Abu Yunus Al-Misri itulah dikembangkan, ya, bagaimana supaya bisa mengukur zuhur meskipun gelap, mengukur asar meskipun gelap, dan sebagainya itu, yaitu dengan namanya jam air. Jam itu dibuat dari air dan dimasukkan dalam kantong seperti infus. Tinggal ditulis saja. Nanti kalau habis sekian zuhur, habis sekian apa? Asar, habis sekian, habis sekian, habis sekian, habis airnya, habis airnya apa? Diisi lagi. Ini dikembangkan lagi, terus dikembangkan menjadi jam yang jarumnya menjadi 14 jam. Kenapa 12? Kalau 24 boleh enggak? Boleh enggak 24? Berapapun boleh. Yang penting mempunyai ukuran yang tetap. Tapi dia buat 12 jam, kemudian dibuat dari jarum itu yang dibiarkan oleh air. Jadi begini. Jam ini dikirimkan kepada Raja Harun al-Rasyid. Oleh Harun al-Rasyid dikirimkan sebagai kado kepada yang namanya Raja Prancis, namanya Karl de Groot. Sampai di Prancis, di Paris itu, yang sekarang penuh kemajuan duniawi, di sana dipasang di kerajaan jam itu. Apa yang terjadi? Karena jarumnya jalan sendiri, orang Prancis itu masih jahiliyah. Sehingga apa? Jam itu dilempari batu. Otak. Orang tanya, rajanya tanya, kenapa dilempar batu? Raja, saya takut. Takut apa? Itu ada jarum jalan sendiri. Pasti di belakangnya ada apa? Jin, ya, mambang, peri, sundel bolong dan sebagainya. Pikirannya begitu masih. Itu artinya bahwa Islam sendiri sebenarnya sudah lebih maju dari mereka. Ketika itu, lagi saya contohkan lagi. Orang salat menghadap kemana? Kemana? Yang kobak kemana? Oh, kiblat itu mana? Barat. Kalau dari mana? Tegal. Kalau dari Inggris, ya, kita gitu ya, enggak ada ya. Kalau dari Rusia, ya, ngidul kita, ya. Kalau dari Beijing, Tiongkok, ngulon ngidul dan sebagainya. Ini berarti umat Islam itu harus pandai soal itu. Didorong oleh apa? Ibadah. Sehingga yang namanya Al-Idrisi itulah yang menemukan kompas pertama kali. Belum ada kompas di dunia ini. Ternyata ditemukan oleh Al-Idrisi yang bisa menemukan kompas sehingga kita gampang menghadap ke apa. Lagi, orang haji itu kemana? Orang haji kemana?
Orang haji kemana? Siapa yang bilang ke Gunung Serabil? Kemana? Kalau orang Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Solor, Alor, Timor, Rotisawu, Wetan, Kambing dan sebagainya, mau haji bagaimana? Ngani, iya, ngani. Ngani kan? Ngani ke sana? Tak bisa. Lalu bagaimana? Umat Islam juga yang memulai bagaimana membuat alat transportasi yang lebih canggih. Siapa dia? Namanya Abbas bin Firnas. Dia orang Andalus, Spanyol Islam dulu, yang membuat pesawat terbang pertama kali jauh sebelum Raih Persaudaraan tahun 1918. Itu artinya bahwa Islam itu membawa geraknya kemajuan. Memang Islam itu kan hablum Allah. Kita beribadah kepada Allah. Iya, semua ibadah kepada Allah. Kullu ma yardahu Allah adalah ibadah. Tidak semata-mata sholat, tidak semata-mata siang, tidak semata-mata haji. Seluruh kehidupan ini yang digerakkan untuk ibadah, yaitu ibadah bulan, karena bisa menjadikan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi, kalau orang menghitung itu dari berapa? Hah? Nol ya. Ada orang untuk nol gitu ada? Berapa? Satu ya? Satu. Lalu berapa? Dua. Lalu berapa? Tapi Quran bilangnya lain. Wasyar'i wal watri. Demi yang genap dan yang ganjil. Kenapa dulu yang disebut? Kok ada yang ganjil dulu satu? Kenapa? Padahal membilangkan si satu dulu, ganjil dulu. Kenapa? Quran bilang wasyar'i wal watri. Demi yang genap dan ganjil. Dulu tidak ada orang yang bilang angka 0, tidak ada. Angka Romawi itu angka 1 berapa? 1 garis ya. Kalau 2 garis. Kalau 3, kalau 4, kalau 5 berapa? V. Kalau 10, X. Kalau 100, C. Kalau 1000, M. Kalau 1.000.000, M garis bawah. Kalau 1857/34 bagaimana? Nggak bisa. Itulah sebabnya ada orang Islam pertama yang namanya Abu Muhammad bin Musa Khawarizmi, yang dia menemukan nilai 0 menjadi angka pertama dalam penghitungan kita. 0 bilangan cacah, 0 desimil atau Weizsätze, zero, kemudian 1, 2, 3 dan sebagainya. Namanya sampai hari ini masih dikenang oleh Anda semuanya, yaitu yang namanya logaritma. Al-Khawarizmi menjadi logaritma. Jadi Islam itu menjadi gerak, penggerak itu. Nah, itu yang diinginkan Bang Mutahar kepada saudara sekalian, bagaimana menggerakkan itu semuanya. Ya kalau soal ijazah S2, S1, S3 gampang lah. Tapi menggerakkan ini yang penting. Bagaimana selama pergerakan ini bukan menjadi umat Islam semakin mundur, justru ada kesempatan menjadi yang terdepan di dunia ini. Allahumma amin. Itu yang kita lakukan. Apa perlunya dia membuat unsip? Apa perlu? Kalau hanya sekedar ijazah, ijazah dan sebagainya, itu kan gampang. Selama proses dilalui dengan benar, selesai. Ini sehingga saya senang sekali meskipun kecil-kecil di pondok ini, pondok Al-Hikmah ya. Nanti besar, amin. Untuk menggerakkan semuanya. Tadi saudara Ibnu Khudori membuat MI, saya bangga. Ya. Anda yang jadi negeri dalam BDC,
BSD, BDS. Nah, kemudian silakan aja, tapi jangan menjadi pokok utamanya itu, jangan. Apaan tuh? Bukan negeri apaan tuh? Bagaimana bermanfaat pada orang? Itu yang pokok bangun tahan mendirikan pondok dan juga musiknya. Nah, kemudian ada juga ayat Al-Quran. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna ila akhirih. Pancangkan kuda-kuda di perbatasan. Sekarang ya nggak mungkin. Misalnya di perbatasan Malaysia ada kuda-kuda gitu. Ya nggak mungkin sekarang. Di sana harusnya apa? Hah? Rudal di sana, lurus, kendali. Menghadap ke Australia, rudal. Menghadap ke Papua Nugini, rudal. Nah, ini siapa yang membuat kita merdeka itu? Ternyata umat Islam juga. Namanya Fathullah Khan. Dialah yang pertama kali menciptakan bahan peledak, yang meskipun pada akhirnya dijadikan cara-cara yang tidak baik, yang tidak betul, yang tidak benar, itu masalah orang lagi. Dan pada intinya itu adalah dorongan dari Islam untuk kemajuan umat ini. Nah, sayang, seribu sayang, begitu mereka maju di bidang sains dan teknologi itu, ternyata jamaahnya ketinggalan, zikirnya lupa, laboratorium rame, jamaahnya sepi. Akhirnya apa terjadi? Pembalikan sejarah, jatuh, mundur Umat Islam. Datang orang dari Tatar bukan menghabisi semua Baghdad. 70 perpustakaan di Baghdad, hancurkan semuanya. Hatta saya pernah ke Amerika. Pernah di Amerika ya? Pernah ke Amerika belum? Melas temen. Saya bertemu dengan satu perpustakaan di Harvard Seminar. Di sana itu ada tulisan Imam Al-Ghazali, tulisan tangan. Tapi sudah itu dimakan rakyat, masih dilempet begitu oleh perpustakaan, dicandarkan, dipakai benang, masya Allah. Menghargai sekali mereka. Kalau kita lah, Quran saja di masjid itu 2 campur debu, ya enggak? Ya enggak? Dan harganya apa? Saya tanya, ada nggak di sini buku yang namanya Rumuzul Quran? Mustafa. Oh, saya enggak ada. Itu buku apa? Al-Ghazali bukan hanya seorang sufi yang menyusun kitab Ihya Ulumuddin, bukan hanya itu. Bukan hanya seorang ahli usul fikih yang menyusun Al-Mustashfa, bukan hanya seorang filosof yang menyusun Tahafutul Falasifah, bukan. Tapi dia menyusun buku namanya Rumuzul Quran. Di situ isinya apa? Bagaimana caranya membuat listrik ada di situ. Membuat listrik. Kalau kita kenal siapa yang membuat listrik ini? Siapa ini? Hah? Siapa ya? PAN? Ya sudah. Yang beginian ini luar biasa. Jatuh hancur umat Islam. 80.000 disembelih. 80.000 disembelih. Tengkoraknya dijadikan piramid di perapatan jalan. Yang namanya darah itu sapolok kuda. Perpustakaan dihancurkan, dibakar, dimasukkan ke Sungai Tigris dan Efrat, banjir darah.
dan tidak 70 perkosaan. Sampai seorang pemikir dari Prancis namanya Lerens, Alex Lerens namanya, dia mengatakan, andai kata perkosaan bangsa tidak dihancurkan, maka orang sampai ke bulan bukan tahun 69, bukan 199, bukan 1969. Tahun berapa? 1669. 300 tahun sebelumnya sudah sampai ke sana. Setelah hancur itu mati sama bagaimana? Berbalik arah yang udahlah, sekarang nggak usah matematika nanya, udahlah, nggak usah matematika. Apa? Udahlah, kamu mesti ada dikit. Itu bagus. Tapi kalau melupakan dunianya, dunia akan dipegang mereka juga. Seperti sekarang ini. Ternyata betul. Betul bagaimana? Begini, begitu mereka kembali ke masjid, laboratorium ditinggalkan, mereka sudah tidak tahu apa-apa. Pernah terjadi seorang petani di Afghanistan mencangkul, di sana ada ini kaleng, kalengnya itu ada jarum, itu pandom itu, gini. Apa ini? Program apa ini? Ngambilnya juga hati-hati. Harus membaca sholawat 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 11 kali. Di bawah seorang mullah kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Kiai kan baik sekali ya. Maka mulai. Ada apa? Ini kiai. Saya lakukan begini ini apa? Pak kiai juga bingung. Jadi dia harus menerimanya dengan membaca ayat kursi 3 kali. Diamati gitu. Begitu lama dia mengamati, lama-lama menangis. Pakai ini. Menangis terseduh-seduh. Sampai kenapa kayak gitu? Diam saja tadi. Setelah lama menangis, tanpa disangka-sangka, Pak Kiai lalu tertawa. Tadinya kan mikir, apa ini? Tadi Pak Kiai waras kok sekarang. Nah, jadi begini. Jangan-jangan kena jin. Persis seperti tadi itu di Prancis. Pak Kiai jadi begini. Tanya dia, Pak Kiai, ada apa begini? Oh iya, kamu heran aku menangis? Iya heran. Aku menangis karena hadhihi dhalatul mu'min. Ini kekayaan Islam yang hilang. Ini kekayaan kita yang telah diambil orang ini. Ini teknologi buatan manusia yang dulu dirintis Islam, sekarang hilang dipegang orang lain. Itulah sebabnya saya nangis. Tapi lalu Pak Kiai lalu tertawa atau gimana? Saya tertawa kan begini. Kamu anggap saya tahu karena saya kiai, tapi kamu datang ke saya mau bertanya, ternyata yang mau ditanya sama-sama gak tahunya. Biasa. Kemudian umat Islam dijajah. 400 tahun dijajah umat oleh bangsa lain. Kolonisasi seluruh dunia muslim, kecuali hanya satu di Turki. Lainnya dibaca kereman semuanya. Orang yang dijajah itu pikirannya itu akan meniru yang menjajah. Nah, itulah sebabnya Anda pernah baca buku karangan ya Gus. Buku karangan dari Patricia de Abordens dan John Smith. Nama bukunya adalah Megatrend 2000. Megatrend 2000. Belum pernah baca? Belum pernah baca? Ini Gus Ita. Selamat datang Gus Ita. Ini beliau putra Mbak
Fikih cucu dan Muda. Ini yang menjadikan saya teringat sekali ketika almarhumah Kiai Muda mendoktrin saya, karena ketika itu kita belum besar ya, mungkin belum lahir mungkin. Dia punya obsesi yang sangat kuat, punya visi yang sangat kuat. Bagaimana Al-Quran itu bisa kembali berfungsi bagaimana dulu, yaitu menjadi kiblat dari umat manusia ini agar mereka menjadi umat wasatun. Sekarang saya bicarakan umat wasatun ini nggak bayang-bayang, nggak mudah. Kenapa? Dia akan menjadi penguasa ilmu pengetahuan. Kenapa? Litakunu syuhada 'alan nas. Kalau menjadi saksi bagi manusia itu masa mudah sih? Coba, kalau Anda melihat sebuah kecelakaan, accident, kemudian Anda akan dijabuk jadi saksi, Anda harus tahu nggak persoalan kejadian ini? Harus tahu nggak? Harus tahu nggak? Ya. Kalau Anda tidak tahu tapi jadi saksi, itu bagaimana? Inilah masalahnya. Jadi kalau kita akan menjadi saksi bagi manusia seluruhnya, litakun syuhada 'alan nas, berarti menguasai ilmu-ilmu yang dikuasai mereka juga. Sehingga kita pantas jadi saksi karena kita menguasai ilmu mereka itu. Tanpa menguasai ilmu mereka, tidak pantas litakun syuhada 'alan nas wa yakunu rasulun 'alaikum syahida. Jadi pas sekali apa yang dikatakan tadi, maka kita terus mengejar ketertinggalan kita. Ini yang divisi jawabkan oleh Mbak Muntaha pada kita sekalian. Sekali lagi saya bangga Anda menjadi pemimpin hari mulia saya. Tolong jangan hanya itu. Kecil-kecilan lah buat pendidikan, nanti kan bisa kecil-kecilan lembaga pendidikan. Kalau tidak, ya, pegawai itu pegawai. Tahu pegawai itu? Pegawai itu kurang terus. Bahkan pegawai itu mas, kayak apa? Kayak burung perkutut. Apa nih? Dikerek tinggi-tinggi, dia melihat banyak rezeki di bawah. Padi yang menguning jutaan hektar, dia lihat aduh banyak sekali rezeki. Iya, dia ingin keluar untuk makan itu semuanya. Ternyata apa? Begitu dia keluar dia di pasar, tidak bisa apa-apa. Mintingan, ya enggak? Itulah. Pecahkan hidup kita. Almarhumah Kiai Muda itu arahnya ke sana. Oleh karena itu, Mas Makdum, lembaga yang mudah-mudahan semakin besar. Juga di tempat-tempat yang lain terus berkembang. Kemarin juga 3 hari yang lalu, kalau mudah di bulan juga ada lembaga-lembaga pendidikan kecil-kecil apa terus. Saya kira itu yang saya sampaikan dulu. Saya mohon maaf ini kajian Puspita yang datang, saya yang pulang. Ya, karena saya masih ada nanti malam ada acara yang lain. Itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.